nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Mulai hentikan itu, ke depan kita akan tindak. Menegakkan aturan, membuat pernyataan, tapi harus diimbangi dengan solusi yang jelas dan konkret. Contoh bawanya ada 10 kotor, bawa dari Singapura, lalu di pelabuhan Batam. Pemiliknya itu biasanya ditimbang per kilo, kayak pakaian itu 1 kilonya $1. Target itu sudah pasti ada, mungkin kita hanya menunggu waktu yang paling efektif untuk melakukan penindakan itu kapan dan di mana. Pakaian bekas impor yang sering disebut thrifting, hal yang saat ini jadi tren gaya hidup dan ekonomi sebagian masyarakat, lagi-lagi jadi sorotan. Pemerintah menilai arus impor ilegal ini merugikan industri tekstil di dalam negeri. Dan sekarang ancamannya gak main-main, sanksi denda hingga pidana. Tim kami menelusuri modus jalur masuk pakaian bekas ilegal ini, dari Pelabuhan Tikus sampai ke pasar kota-kota besar. Adakah solusi untuk masalah yang berulang ini? Saudara, kita simak bareng Buser Investigasi. Kejar importir thrifting bikin pusing. 25 kaos ibu bil aja. 300. Di lorong-lorong pusat belanja ini, pakaian bekas impor menemukan pembeli setianya. Harga murah, model yang beragam, ditambah lagi label internasional yang mentereng, membuatnya sulit ditolak. Soal kualitas, ya ini tergantung seberapa pintar kita pilih barang aja sih. Ada yang masih mulus, tapi nggak dikit juga yang udah lusuh. Tren ini bahkan menjelma menjadi gaya hidup, unik, murah, apalagi juga udah merambah ke pasar daring lewat media sosial. Daripada beli baru, mending nge-thrift. Kira-kira gitulah kata para penggila baju-baju bekas. Dengan ini. Karena dibilang bahannya masih bagus ya. Kedua, memang masih layak untuk dipakai gitu kan. Nah, daripada kita beli di mall harga mahal, kemudian kita cari yang lebih murah. Ya gitu. Kualitas bagus. Karena barang thrifted lebih bagus daripada barang lokal ya. Karena ketahanan mutu kualitasnya lebih baik gitu loh daripada yang lokal gitu loh. Terus harga lebih murah. Tapi ke depan, tren pakaian bekas impor bisa jadi akan meredup. Ini setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang akan memberi sanksi berat dan juga denda kepada para importirnya. Jadi nanti nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor. Sebenarnya, aturan penjualan pakaian bekas impor alias balpres ini sudah tegas dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. Tapi karena sudah eksis bertahun-tahun, penjualannya sudah jadi sangat sulit ditertibkan. Apalagi permintaan pasar yang juga tinggi. Kegiatan ini hampir tiap tahun berulang. Dulu juga waktu zamannya Pak Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sama. Kita pun dikejar benar-benar sampai semua pedagang waktu itu kumpul seluruh Indonesia khususnya di Pasar Senen. Nah, waktu itu memang ada kebijakan akan diberi toleransi sampai barang habis. Nah, yang sekarang kita itu harapan kita ya, supaya lebih konkret lagi gitu. Jadi jangan tiap tahun nanti momen-momen gini berulang. Sepertinya thrifting ini dijadikan isu nasional yang sangat seksi. Tapi gimana barang-barang impor terlarang ini bisa masuk ke dalam negeri? Beberapa waktu lalu kami pernah menelusuri jalur masuknya. Sebuah lokasi di dalam negeri yang dekat dengan perbatasan Singapura rupanya jadi salah satu pintu masuk balpres atau pakaian bekas impor. Salah seorang pemainnya menceritakan modusnya. Dia contoh bawanya ada 10 kotor, bawa dari Singapura, lalu di pelabuhan Batam.
misalnya ada 10 koper, nanti itu ada biasanya ngikut sama orang yang bawa dari Singapura balik ke Batam juga, misalnya titip ada orang yang kenal, nanti kita titip sama orang itu, ya kita kasih lah uang dia gitu. Iya, saya jual untuk marketnya ke luar Batam, Bang. Luar Batam, luar kota biasanya ke Jakarta, ngirim, ada pelanggan sama di Bali, Sulawesi. Jaringannya benar-benar rapi, mulai dari pengepul, pengirim, hingga pembelinya. Kita banjak sana sama orang Bangla, pengepulnya orang Bangladesh. Nanti transaksi di sana, miliknya itu biasanya ditimbang per kilo. Kayak pakaian itu 1 kilonya $1. Kalau sepatu mungkin per pasang harganya. Sudah ada pengepulnya di apartemen di Singapura sana. Itu pekerjanya orang Bangladesh. Jadi orang kita lah di situ. Udah nunggu orang Bangladeshnya, kita pergi ke sana, beli sama orang Bangladeshnya. Bahkan di situ ada juga sih orang kita tuh yang mulung ke Singapurnya langsung gitu di. Ini maksudnya gimana? Mulung, Anda pernah mulung juga? Saya tidak pernah. Tapi kalau mulung seperti apa? Itu setahu saya sih orang kita pergi ke Singapura, terus dia pergi ke apartemen di sana, seperti kayak ada tong sampahnya gitu bang, besar. Nah jadi orang kita di situ boleh ngambil lah di situ, entah itu sepatu di situ, baju, celana, di situ diambilin, habis itu dimasukin ke koper, habis itu baru dibawa ke Batam. Salah satu dari sekian banyak modusnya, barang-barang ini dimasukkan sedikit demi sedikit lewat koper penumpang. Ini membuatnya seolah-olah menjadi pakaian milik penumpang. Banyak baju. Ini bang, Dari mana? biasa. Dari Singapura. Oh, beberapa karung. Tak sampai karung-karung kali. Karung-karung manain di mana boleh lewat. Paling cuma 2 koper ya. Kalau koper aja kemarin kena tahan, 1 aja kena tahan. Lah kan kalau bawa dikit juga kan. Ini dijual kemana nih? Kemana? Dijual kemana nih? Di rumah. Oh, di rumah biasa ya. Spesialis baju apa? Apa aja? Apa aja yang ini lah. Untuk makan sehari-hari aja kok. Untuk makan lah ya. Tapi itu barang-barang Singapura Malaysia. Singapura mana ada di Malaysia? Kirain ada channel ke Malaysia, biasanya bagus-bagus ya. Jalur ini membuka celah luas bagi penyelundupan. Cara seperti ini sesuai dengan apa yang disebut oleh institusi Bea dan Cukai. Untuk modus-modus sangat beragam dan variatif, tergantung dari mana mereka melakukan pemasukannya. Jadi tidak hanya di pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk, Belawan, dan Tanjung Perak, tapi juga utamanya di daerah-daerah pesisir timur Sumatera, kemudian dari sisi perairan Kalimantan Utara, perairan Sulawesi, dan juga daerah perairan Nusa Tenggara Timur. Dari sisi modusnya bisa dari pembawaan ilegal melalui kapal kayu, bisa juga ship to ship, jadi dari kapal dari luar negeri kemudian ditransfer ke kapal kayu baru menyusuri lewat daerah-daerah pesisir, bisa juga dari barang penumpang, jadi ferry-ferry penumpang. Bukan bermaksud membiarkan pakaian bekas dari luar negeri masuk bebas ke Indonesia, tapi sejumlah faktor disebut membuat pengawasan menjadi sulit dioptimalkan. Utamanya adalah banyaknya pelabuhan tikus dan modus pelaku yang semakin beragam. Alur masuk pakaian bekas ilegal membentuk jaringan yang sulit diputus. Selama permintaan tinggi dan celah hukum masih terbuka, tantangan penindakan akan terus berulang. Secara fisik juga kita secara aktif melakukan pengawasan di lapangan, baik itu dari sisi patroli darat ataupun juga kegiatan-kegiatan intelijen lainnya, di mana semua ini kita juga aktif untuk berkolaborasi dengan kementerian lembaga dan juga aparat penegak hukum lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kepolisian, dan juga TNI. Banyak jalur masuk balpres atau pakaian bekas impor ilegal, tapi salah satunya yang terus dipantau disebut dari sini, dari sisi utara Kalimantan. Dari kapal besar, balpres ini berpindah ke kapal kecil di Pelabuhan Tikus, melewati Selat Makassar, terus ke Nusa Tenggara. Dari sini balpres didistribusikan ke Jawa, bahkan hingga Timor Leste melalui jalur darat. Pelabuhan-pelabuhan tikus di beberapa lokasi seperti ini yang diduga jadi tempat berpindahnya balpres dari kapal besar ke kapal-kapal kecil. Ini dilakukan untuk mengelabui masuknya barang dari luar negeri agar tidak terendus petugas.
Modus lainnya juga yang perlu kita antisipasi adalah barang-barang lintas batas di perbatasan-perbatasan kita, utamanya Kalimantan dan juga daerah Nusa Tenggara, di mana mereka ini membawa barang-barang ini melalui barang-barang bagasi pelintas batas. Hasil dari penindakan itu yang ada di sini semua nih Mas ya? Salah satunya nanti akan kita lihat di sebelah kiri saya, salah satu penindakan yang belum lama ini kita lakukan, yaitu berupa balpres, pakaian bekas. Banyak yang berhasil masuk dan diperjualbelikan di pasar baju bekas. Tapi banyak juga sebenarnya yang berhasil diadang dan diamankan. Seperti yang kita lihat di kontainer-kontainer yang parkir di tempat penimbunan pabean bea dan cukai di Cikarang, Jawa Barat ini. Ya, ini salah satu kegiatan penindakan kita atas komoditi balpres pakaian bekas. Totalnya ada sekitar 668 bal, ya 668 bal. Isinya adalah pakaian-pakaian bekas, mulai dari atasan, celana, dan lain sebagainya, gitu Mas. Ini dari berbagai lokasi ya? Ini dari berbagai lokasi, kemudian dikonsol menjadi satu. Iya, karena dari sifatnya yang memang dilarang Mas, untuk peruntukannya biasanya kita akan musnahkan. Ya, karena komoditi ini dilarang untuk diimpor, jadi untuk penyelesaiannya akan dimusnahkan. Tuh lihat, banyak kontainer berisi balpres sitaan. Sepanjang 2 tahun terakhir aja, udah lebih dari 17.000 bal yang ketangkep dan disita. Tapi nyatanya, baju bekas impor masih gampang banget ditemui di pasar yang jadi pusat penjualannya. Ini karena saking banyaknya balpres yang dikirim masuk ke pasar tanah air. Sejak pekan lalu, pemerintah berencana menindak importirnya. Pedagang mengaku sekarang udah susah dapat barang. Balpres nyaris tiarap alias tidak bisa lagi masuk wilayah Indonesia. Sejauh ini barang udah nggak bisa masuk. Memang dari 2-3 bulan yang lalu itu barang sudah nggak ada masuk. Jadi kalau kita perkirakan stok yang bisa sekarang pedagang itu miliki paling hanya sampai bulan 12 ini. Sampai bulan 12 ini, nanti setelah lewat dari bulan 12 ini kita nggak tahu mau ngapain. Sebenarnya momennya untuk para pedagang untuk mendapatkan rezeki itu kan momen-momen bulan ini. Dari mulai Natal tahun baru, nanti dia akan berlanjut lagi sampai puasa Lebaran. Siap-siap aja deh, apalagi Bea Cukai bilang udah mengidentifikasi importir-importir yang biasa masukin balpres ke Indonesia. Target itu pasti ada Mas, karena analisa kami selalu terus berjalan. Kemudian juga sebagai tindak lanjut bentuk kolaboratif tadi antara TNI dan juga kepolisian, kami melakukan sharing intelijen dan juga kegiatan patroli bersama. Jadi target-target itu sudah pasti ada. Mungkin kita hanya menunggu waktu yang paling efektif untuk melakukan penindakan itu kapan dan di mana. Dari sisi pedagang, mereka mengaku siap menuruti aturan apapun, asalkan balpres tetap diperbolehkan masuk dan diperjualbelikan. Jadi kalau ditanya solusi, utama solusi yang kita harapkan itu adalah dilegalkan. Dilegalkan dalam artian di negara-negara maju sekalipun, thrifting ini atau pakaian bekas ini tuh dilegalkan. Jadi ya kenapa kita di Indonesia tidak mengadopsi ini untuk dilegalkan? Itu yang jadi pertanyaan kita. Harusnya ada solusi lah, minimal kalau tidak dilegalkan atau dibikin kuota terbatas atau diatur sentra-sentra khusus yang bisa menjual pakaian thrifting itu di mana gitu. Kan masa kita mau legalkan yang ilegal sementara produsen dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti didapatnya. Kan mereka yang penting untung kan. Orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Biar industri domestik juga hidup lagi. Kita selama ini diidentikan pembunuh atau yang merusak UMKM. Nah, kita sendiri bagian dari UMKM.
Sementara itu, bisnis lain merasakan hantaman berat saat pakaian bekas impor makin banjir di pasar. Industri konveksi dan garmen lokal kehilangan pemesan. Orderan merosot drastis. Harga jual nggak sanggup menandingi barang bekas impor. Produksi turun, margin pun terpaksa harus diturunkan. Semenjak ada thrifting itu lumayan merusak pasar sih kalau menurut saya. Untuk persennya sih kurang lebih 2-30% di pengurangan produksinya. Soalnya bahan-bahan thrifting itu masuknya murah kayaknya ya. Murah, jadi penjualan kita juga harus ikut-ikutan turun. Saingan harga juga harus lebih ketat kayaknya. Terus produksi kita juga lama-lama kayaknya turun sekali deh. Kalau menurut saya diimbangin aja. Jadi bisa masuk harganya tidak terlalu turun dan produksi untuk lokalnya masih diperbanyak lagi. Produk lokal yang semestinya bersaing dari sisi harga mulai kalah sama barang bekas yang nawarin harga jauh lebih murah. Kita selama ini diidentikan pembunuh atau yang merusak UMKM. Nah, kita sendiri bagian dari UMKM. Kalau ditanya kenapa ada statement yang mengatakan kita ini merusak membunuh UMKM. UMKM yang mana yang kita bunuh? Yang kita matikan itu UMKM yang mana? Coba pemerintah lihat importir barang Cina, pakaian tekstil dari Cina yang datang ke Indonesia itu hampir jutaan ton loh tiap tahun. Nah itu kenapa nggak tidak ditelisik? Kenapa hanya ke thrifting? Inilah yang jadi perhatian pemerintah. Pakaian impor menjadi ancaman nyata bagi industri lokal dan aturan perdagangan. Di sisi lain, jadi solusi ekonomi rakyat kecil dan sudah terlanjur disukai sebagian masyarakat karena harganya yang sangat terjangkau. Ya, saya nggak akan raja ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, UMKM kita lah. Antara kebutuhan dan hukum, antara pasar dan pengawasan, persoalan ini belum selesai. Peran penegak aturan di lapangan dipertaruhkan karena pemerintah sudah memastikan pengawasan diperketat dan sanksi bagi importir pakaian bekas juga diperberat. Di sisi lain, pedagang kecil butuh solusi konkret karena jika tidak, bisnis pakaian bekas impor ilegal mungkin akan tetap terus berputar di bawah permukaan. Demikian saudara Buser Investigasi kali ini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.